Halo semua adik-adik, perkenalkan di sini Bapak sebagai guru baru akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama Bapak Zidan Ridwan Pasaribu. Bapak di sini sebagai guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK. Orang-orang atau siswa-siswa itu sering manggil Bapak ini sebagai guru olahraga. Untuk adik-adik gimana kabarnya hari ini? Masih luar biasa kan, karena pelajaran olahraga itu pelajaran yang paling menyenangkan. Di semua pelajaran itu olahraga paling menyenangkan. Baik adik-adik, untuk sebelumnya itu kita harus berdoa dulu saat kita akan melakukan pembelajaran. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Karena di sini kita tidak ada praktek, kita tidak usah pemanasan. Kita langsung saja ke materi. Jadi materi pada pagi hari ini Bapak bakal bawain judulnya anggota dan fungsi bagian tubuh. Di sini adik-adik pasti bakal tahu anggota-anggota tubuh ini apa, fungsinya apa. Nah, Bapak bakal ngejelasin lebih detail lagi. Mungkin nanti kalau misalnya adik-adik mau bertanya, ada yang kurang paham, nanti bisa ditanya langsung sama Bapak ya saat Bapak menjelasin. Nah, jadi Bapak pada pagi hari ini bakal ngajarin kalian ada 3 bagian. Pertama, bagian tubuh apa saja, fungsi tubuh apa saja, dan yang terakhir itu cara membersihkannya. Oke, Bapak di sini ada 3 yang akan Bapak bahas. Untuk bagian tubuh yang pertama ada bagian atas. Bagian atas itu ada kepala, mata, hidung, telinga, dan mulut. Lalu untuk bagian tengah ada tangan, jari, dan organ tubuh dalam kita. Untuk yang terakhir itu bagian bawah itu di bawahnya ada kaki. Nah, adik-adik, ini adalah gambar-gambar pada bagian tubuh kita. Untuk yang ini ada di sini ada kepala. Kepala itu terdiri dari rambut ini, dan hidung, mata, telinga, mulut. Nah, untuk di bagian sini ada bagian tubuh kita yang di tangan, kaki kita. Nah, itu. Terus selanjutnya untuk fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya itu rambut berfungsi untuk sebagai pelindung kepala kita. Lalu untuk mata berfungsi sebagai kita bagaimana cara kita melihat. Untuk melihat kita bisa saling lihat karena mata. Nah, untuk selanjutnya hidung. Kira-kira apa hidung itu fungsinya? Nah, hidung berfungsi sebagai alat penghirup udara. Kalau kita hidup nanti kita nggak bisa bernafas, nanti kita pingsan. Nah, untuk telinga ini berfungsi sebagai pendengar. Ini kalian dengerin Bapak lewat telinga ini. Oke, nggak boleh masuk kanan keluar kiri, itu nggak boleh. Untuk selanjutnya mulut. Nah, mulut ini berfungsi sebagai Bapak sekarang lagi berbicara itu digunakan oleh mulut. Jadi fungsinya mulut itu untuk berbicara. Oke. Untuk bagian tangan nih, bagian tengahnya tangan berfungsi sebagai untuk memegang, untuk berkendara, untuk berolahraga seperti berenang, seperti main bola basket, dan masih banyak hal lainnya. Untuk kaki ini berfungsi sebagai kita untuk berjalan, supaya kita bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Pokoknya semua tubuh kita ini sangat berharga, kan? Maka dari itu kita harus jaga tubuh kita ya adik-adik. Baik adik-adik, untuk selanjutnya di sini Bapak mau mengajarkan bagaimana caranya kita membersihkan tubuh kita. Oke, di sini ada 5, mungkin nanti bakal Bapak tambahin sedikit. Yang pertama, mencuci kaki setelah pulang sekolah. Nih, untuk kalian adik-adik, kalau kita udah pulang sekolah, jangan langsung tidur-tiduran. Lebih baik kita cuci kaki dulu, karena kita sudah pakai kaos kaki. Itu kan kita kalau pakai kaos kaki bisa berkeringat, jadi kita harus cuci kaki kita biar gak bau, biar gak ada kumannya. Nah, yang kedua, minimal mandi 2 kali sehari. Gak boleh 1 hari 1 kali, itu gak boleh. Nanti banyak kuman di tubuh kita. Nah, saat yang tepat untuk mandi 2 kali sehari itu saat pagi hari, saat kita akan beraktivitas. Dan yang kedua, sore hari atau malam hari setelah kita beraktivitas. Mandinya harus bersih, harus disikat dengan bersih,
harus hati-hati, harus pelan-pelan, harus detail dan menjadi lagi. Ini kalau gitu doang nggak bersih. Baik, yang ketiga ini mencuci muka saat bangun tidur. Karena kalau kita saat bangun tidur itu kan wah kita kan pasti lesu kayak gitu. Ada keringat-keringat habis tidur. Nah, lebih baik kita mencuci muka saat bangun tidur. Saat kita udah bangun tidur nih, cuci muka langsung biar muka kita terawat. Nah, ini yang keempat, ini sangat penting bagi kita semua, mencuci tangan sebelum makan. Jadi adik-adik kalau sebelum makan itu lebih baik mencuci tangan meskipun kita pakai sendok. Nah, kalau untuk yang pakai sendok atau pakai garpu, kita lap sendok dan garpunya itu menggunakan tisu. Jadi meskipun kita pakai sendok dan garpu, kita harus tetap cuci tangan karena kita bahkan tidak sadar saat kita makan nanti pegang makanannya. Jadi biar kita nggak kena kuman, biar kita nggak kena penyakit. Jadi lebih baik kita cuci tangan sebelum makan, seperti harus bersih sampai dalam-dalam. Terus kalau bisa pakai sabun. Nah, dan terakhir menyikat gigi dengan rutin. Nah, kalau kita biasanya bangun pagi itu cuci muka biasanya ditambah dengan sikat gigi. Kalau kita nggak sikat gigi nanti mulutnya bau, nanti banyak kuman dalam giginya, dalam mulutnya. Baik, untuk menyikat gigi itu minimal minimal 2 kali 1 hari. Kita kalau beres makan pada pagi hari kita sikat gigi biar nggak ada yang nyangkut, nanti lama-lama nyangkut tuh lama-lama jadi bau nafasnya. Untuk yang tepatnya itu setelah makan sore atau makan malam, saat sebelum tidur pun sangat perlu untuk menggosok gigi agar saat kita bangun lumayan fresh itunya, nafas kita. Baik, itu mungkin cara membersihkan tubuh kita. Tambah lagi, kalau kita setelah berolahraga, adik-adik kalau beres olahraga nih, bajunya basah, jangan langsung mandi. Kita harus mengeringkan badan dulu, karena kalau kita mandi saat kita berkeringat itu nggak boleh, nanti badan kita bakal jadi panuan. Seperti itu ya adik-adik. Baik, untuk selanjutnya karena Bapak sudah menerangin apa itu anggota tubuh, bagian tubuh kita, apa itu fungsinya, bagaimana cara membersihkannya. Mungkin nanti adik bisa baca-baca lagi. Nanti Bapak bakal akan tes kepada adik-adik, mungkin nanti soalnya nggak susah ini. Kalau kalian dengerin, kalian merhatiin, mesti bakal bisa jawabnya, karena ini soalnya masih mudah untuk kalian semua. Nah, nanti adik-adik bakal jawab soal seperti ini. Sebutkan bagian tubuh pada gambar. Nanti Bapak sudah bikin soal seperti ini. Contohnya, Bapak kasih contoh bocoran satu soal. Ini apa kira-kira adik-adik? Nah, di sini kan rambut. Nah, nanti kalian tulis rambut. Ini apa? Ini apa? Nanti adik-adik bakal tahu kok, soalnya Bapak lihat semuanya. Tadi ngedengerin. Nah, soal yang selanjutnya nanti adik-adik bakal dikasih tugas sama Bapak seperti ini. Cukupkanlah gambar di bawah ini. Ini sangat mudah sekali. Ini apa? Jadi kasih tahu ini apa, ini apa. Tidak, sudah di garis itu. Ini sangat mudah sekali. Nah, dan terakhir nanti adik-adik bakal ngejelasin apa sih fungsinya mulut, fungsinya tangan, fungsinya telinga. Contohnya mata, misalnya gambar mata nih, apa nih fungsinya, ditulis sama adik-adik. Mata berfungsi sebagai alat penglihatan kita. Nah, seperti itu ya ini contohnya. Oke adik-adik, karena pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, waktunya udah 45 menit kita belajar tentang anggota dan fungsi bagian tubuh.
karena tadi kita udah belajar pada anggota dan fungsi bagian tubuh. Bapak sudah siapkan pekerjaan rumah, nanti Bapak bakal berikan soalnya. Untuk itu minggu depan kita akan belajar berolahraga pada materi yang lain. Kita bakal lebih lanjut lagi, nanti kita bakal praktek. Nah, untuk itu Bapak mau berdoa dulu karena tadi kita sudah buka dengan doa, jadi kita tutup lagi dengan doa. Berdoa dan doa. Doa selesai. Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah mau mendengarkan, sudah mau mengamati dan sudah mau mencermati pembelajaran pada pagi ini, yaitu pembelajaran olahraga anggota dan fungsi bagian tubuh. Baik adik-adik, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, dadah.